Baik, selamat pagi Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di sini kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Marlinda KE, Program Studi Pendidikan IPA Semester 5. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama lengkap saya Maria Francisca Romana Eyeklore. Saya dari Program Studi Pendidikan IPA Semester 5. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai energi dan lingkungannya. Baik, selanjutnya pengertian energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja dan usaha dalam kehidupan sehari-hari. Energi sangat penting karena menjadi penggerak dalam berbagai aktivitas manusia, mulai dari transportasi, industri, hingga proses biologis dalam tubuh. Berikutnya pengertian dari lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup dan mempengaruhi kehidupan mereka baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan terdiri dari komponen biotik seperti makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan abiotik seperti air, udara, tanah, dan cahaya. Lingkungan yang sehat dan seimbang sangat penting untuk mendukung kehidupan yang berkelanjutan. Selanjutnya, hubungan energi dan lingkungan dalam konteks global. Energi merupakan kebutuhan utama dalam pembangunan ekonomi, transportasi, industri, dan kehidupan sehari-hari. Namun, sebagian besar energi dunia saat ini masih berasal dari sumber tak terbarukan seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Penyebab utama pemanasan global dan perubahan iklim yaitu yang pertama, dampak lingkungan dari konsumsi energi secara global meliputi pemanasan global akibat akumulasi gas rumah kaca, pencemaran udara dan air dari limbah industri dan pembakaran bahan bakar, serta kerusakan ekosistem dan hilangnya keanekaragaman hayati, serta krisis air dan tanah akibat eksploitasi energi skala besar. Selanjutnya, jenis-jenis sumber energi beserta dampaknya terhadap lingkungan. Energi dapat berasal dari berbagai sumber yang secara umum diklarifikasikan menjadi dua kelompok utama, seperti sumber energi tak terbarukan dan sumber energi terbarukan. Sumber energi tak terbarukan meliputi minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Energi dari bahan bakar fosil ini telah lama menjadi tulang punggung pembangunan industri dan transportasi, namun penggunaannya menimbulkan dampak lingkungan yang serius. Sebaliknya, sumber energi terbarukan seperti sumber energi surya, angin, air, biomasa, dan panas bumi dianggap lebih ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi berbahaya dalam jumlah besar. Energi surya dan angin, misalnya, dapat dimanfaatkan tanpa menghasilkan polusi udara. Namun, meskipun lebih bersih, energi terbarukan juga memiliki dampak lokal yang perlu diperhatikan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk energi. Yang pertama, energi mekanik. Yang kedua, energi kalor atau panas. Yang ketiga, energi listrik. Yang keempat, energi kimia. Yang terakhir, energi nuklir. Berikutnya, pemanasan global. Pemanasan global adalah perubahan iklim merupakan dampak utama dari penggunaan energi berbasis bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Pembakaran bahan-bahan ini menghasilkan emisi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida atau CO2 yang terperangkap dalam atmosfer dan menyebabkan peningkatan suhu rata-rata bumi. Akibatnya, terjadi perubahan iklim global yang ditandai dengan cuaca ekstrim, mencairnya es di kutub, dan naiknya permukaan air laut, serta tergantungannya pola musim. Yang berikut pencemaran udara dan air. Pemanasan global dan perubahan iklim merupakan dampak utama dari penggunaan energi berbasis bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Pembakaran bahan-bahan ini menghasilkan emisi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida yang terperangkap di atmosfer dan menyebabkan peningkatan suhu rata-rata di bumi. Akibatnya, terjadi perubahan iklim global yang ditandai dengan cuaca ekstrim,
mencairnya es kutub, naiknya permukaan air laut. Yang berikut kerusakan ekosistem. Kerusakan ekosistem dan keanekaragaman hayati terjadi ketika eksploitasi sumber energi mengganggu habitat alami. Penambangan batu bara, pengeboran minyak, dan pembangunan infrastruktur energi seringkali menyebabkan deforestasi, fragmentasi habitat, dan hilangnya spesies. Perubahan iklim juga memburuk kondisi ini dengan mengubah suhu dan pola curah hujan yang mempengaruhi siklus hidup flora dan fauna. Yang berikut, limbah industri dan emisi gas rumah kaca. Limbah industri dan emisi gas rumah kaca merupakan hasil sampingan dari proses produksi energi dan barang konsumsi. Limbah padat, cair, dan gas yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari lingkungan dan memperparah krisis iklim. Emisi gas rumah kaca seperti metana atau CH4 dan nitrous oksida atau N2O memiliki potensi pemanasan yang jauh lebih besar daripada CO2, sehingga pengendaliannya menjadi sangat penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Berikut tujuan. Tujuan utama dari transisi energi berkelanjutan adalah untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Energi fosil telah lama menjadi sumber utama energi global, namun penggunaannya menimbulkan dampak lingkungan yang serius, termasuk emisi gas rumah kaca, pencemaran udara, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, pergeseran menuju sistem energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan menjadi prioritas global. Terakhir, strategi. Strategi yang diterapkan untuk mencapai tujuan ini meliputi pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, air, dan biomasa, serta panas bumi. Energi terbarukan tidak menghasilkan emisi berbahaya dan tersedia secara alami. Selain itu, efisiensi energi menjadi langkah untuk mengurangi pemborosan energi dalam sektor industri, rumah tangga, dan transportasi. Strategi lain adalah transportasi, yaitu mengganti kendaraan berbahan bakar fosil dengan kendaraan listrik yang lebih bersih dan hemat energi. Dari materi yang sudah kami paparkan, dapat disimpulkan bahwa energi dan lingkungan merupakan dua aspek yang saling berkaitan dan sangat menentukan masa depan kehidupan di bumi. Penggunaan energi terutama dari sumber energi tak terbarukan seperti bahan bakar fosil telah memberikan dampak besar terhadap lingkungan, termasuk pemanasan global, pencemaran, dan kerusakan ekosistem. Sekian saja pemaparan materi dari kami.